Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Siti Rama Basri dengan NIM S1 dari kelas C Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yakni Object Oriented Programming with Python. Nah, di sini topik yang akan dibahas ada beberapa poin. Yang pertama itu Introduction to OOP Motivation. Kemudian yang kedua itu ada classes, class dan object. Kemudian yang ketiga itu operator overloading, dan kemudian yang keempat itu iterator for class, dan kemudian berikutnya inheritance. Kemudian ada abstract class, kemudian ada namespace, kemudian ada shallow versus deep copying. Nah, ini adalah beberapa poin-poin yang akan kita bahas pada materi ini. Nah, baik. Nah, lanjut pada introduction. Nah, di sini dibilang what is object oriented programming, OOP, atau singkatannya itu OOP. Apa sih OOP itu? Nah, di sini ada filter. Nah, apa sih pemrograman berorientasi objek itu? Nah, OOP itu sendiri ini adalah pendekatan untuk memodelkan benda-benda di dunia nyata, misalkan mobil, rumah, dan lain sebagainya, serta hubungan antara benda-benda, misalnya seperti siswa dan guru, perusahaan dan karyawan. Nah, dengan kata lain, OOP ini memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan antar entitas mereka. Nah, sini saya ada catatan sedikit terkait OOP itu sendiri. Nah, object oriented programming itu sendiri yakni paradigma di mana dia berfokus pada objek yang merupakan instansi dari kelas. Nah, OOP ini menawarkan pendekatan yang lebih modular dan terstruktur untuk mengembangkan program, di mana memudahkan pengelolaan kode, terutama untuk proyek besar, Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada why OOP is need, atau mengapa OOP itu diperlukan. Nah, OOP ini bertujuan untuk memberikan kualitas pada program perangkat lunak serta ketahanan terhadap kegagalan dan kemampuannya beradaptasi dengan kode berukuran besar, dapat dengan mudah diadaptasi untuk mengakomodasi perubahan baru, juga dapat digunakan kembali dengan basis kode yang sama, dan dapat digunakan kembali dalam beberapa aplikasi dengan sedikit usaha. Oke, lanjut. Berikutnya, how does OOP achieve test goal, atau bagaimana OOP mencapai tujuan. Nah, yang pertama itu ada encapsulation by binding data and method together and limiting its access from outside, atau dimana enkapsulasi dengan mengikat data dan metode bersama-sama dan membatasi aksesnya dari luar, di mana enkapsulasi ini adalah proses mengikat data atau bisa atribut, yang dimana atribut dan metode. Nah, metode ini fungsi yang mengoperasikan data tersebut menjadi satu unit, yaitu
kelas. Nah, ini juga mencakup pembatasan akses ke beberapa komponen, sehingga kita tidak dapat memodifikasi dari luar kelas dengan cara yang kita tidak inginkan. Oke, baik, kita lanjut. Yang kedua ini ada modularity. Different software component are divided into different functional unit inherent functional unit. Nah, dimana modularitas yaitu komponen perangkat lunak yang berbeda dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda. Nah, modularity itu sendiri dia itu di dalam OOP adalah pembagian perangkat lunak menjadi unit-unit fungsional yang independen dan dapat digunakan kembali. Nah, setiap unit atau modul diwakili oleh kelas atau objek, di mana itu untuk mempermudah dan dalam pengelolaan dan pemilihan kode, sehingga memungkinkan pengembangan paralel oleh beberapa tim dan meningkatkan penggunaan kembali kode. Nah, kemudian ada unit inheritance, abstraction providing simple interface by hiding the implement detail. Understand and use the code abstract class. Di mana di itu abstraksi atau di sini warisan abstraksi menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi, memudahkan orang lain untuk memahami dan menggunakan kode kelas abstrak. Dia itu jadi warisan atau inheritance itu dia mekanisme di mana satu kelas atau yaitu subkelas dapat mewarisi atribut dan metode kelas lain atau superkelas. Nah, ini memungkinkan pengguna kembali kode dan pembentukan hierarki kelas, dimana ini tuh mendefinisi atribut dan metode umum. Nah, sementara kelas turutannya atau subkelasnya itu dia menambahkan atau mengubah fungsi-fungsi spesifik. Nah, di sini kan ada abstraksi. Nah, abstraksi itu sendiri apa sih? Yaitu dia proses menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fitur-fitur penting untuk pengguna, dimana ini memungkinkan kita pengguna untuk bekerja dengan antarmuka yang lebih sederhana dan intuitif tanpa kita harus memahami detail internalnya. Nah, abstrak ini juga dapat diinstansi secara langsung dan biasanya berisi atau lebih metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh subkelas. Iya. Nah, kemudian ada software development atau pengembangan perangkat lunak, dimana yang pertama itu ada desain, kedua implementation, ketiga testing dan debug. Kemudian di sini ada poin-poinnya, yakni top down, kemudian stubbing, kemudian bottom up atau unit testing, kemudian debugger, breakpoints, print statement. Nah, di sini ada contoh, ada implementasinya. Nah, bisa kita lihat sini, ini adalah kode yang dilindungi dalam konstruksi kondisional. Dari bentuk di atas ini akan
akan dieksekusi ketika Python-nya dipanggil langsung pada modul tersebut, namun tidak ketika modul diimpor untuk digunakan dalam proyek perangkat lunak yang besar. Nah, sekarang kita coba tes dia. Nah, ini kita coba. Jadi misalkan dia if name, kemudian sama dengan nah seperti ini. Nah, kemudian ada berikutnya yaitu ini. Nah, ini. Berikutnya ada ini, kelas definisi atau class definition, di mana di sini dia katakan class refers the primary means for abstraction in object oriented programming. Kemudian class consists of the following two components. Ini di sini ada poin-poinnya, yakni method or member function. Kemudian di sini atribut, data member, file or instance variable. Nah, kemudian di sini kelas sort provide, kemudian ada poin-poinnya. Pertama encapsulation, data member are non-public, kemudian error checking, kemudian code for testing a class method, yang dimana dia itu definisi kelas. Jadi kelasnya itu berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Kemudian di situ dia katakan kelasnya itu terdiri dari dua komponen, yakni metode dan member atau metode atau fungsi anggota. Kemudian ada atribut, yakni anggota data, bidang atau variabel instannya. Kemudian kelas sort provide, yakni sebuah kelas di mana dia kelas yang harus menyediakan enkapsulasi, kemudian anggota data bersifat non-publik, pemeriksaan kesalahan, dan kode untuk menguji metode kelas. Kemudian sini ada kelas dan objek, dimana bisa kita lihat pada codingan di samping ini. Nah, misalkan dia, kelas di sini dia katakan kelas itu adalah yang cetak biru, dimana dia itu untuk membuat objek, yakni ini yang cetak biru ini. Nah, kemudian ada lagi berikutnya itu ini mengikat data dan metode menjadi satu. Kemudian init itu adalah konstruktor yang dipanggil ketika suatu objek itu dibuat. Kemudian sini dikatakan Python tidak mendukung kontrol akses formal. Nah, kebijakan ini menerapkan perlindungan data hanya berdasarkan konvensi, di mana nama anggota yang dilindungi diawali dengan garis bawah tunggal.
dengan kemudian nama anggota data pribadi diawali dengan garis bawah ganda seperti pada contoh berikut ini. Bisa dilihat sini. Sekarang kita coba buatkan ini codingannya, yakni baik, sekarang kita lanjut pada kelas komunikasi. Kelas person, kemudian dev init, kemudian di sini kita ganti jadi self, kemudian name sama dengan, kemudian umur age, kemudian gender, dengan oke. Kalau sudah, sekarang kita kesini, ya self, dan name sama dengan name, kita tulis lagi self, kita copy saja, kita ganti jadi self age, juga age, kemudian di sini kita ganti jadi self gender, sini sama dengan di sini berarti gender. Oke, sekarang kita tulis yang berikutnya, yakni dev kemudian kita buat lagi dev get, di sini kita kasih attrib get attrib, kemudian self, kemudian kita print, misalkan di sini kita kasih misalkan hai, nama saya
kemudian di sini kita ganti, misalkan di sini jadi umur saya nah, umur saya, kemudian sini self kita ganti jadi umur. My name is, kemudian my is, ini umur. Nah kemudian kita copy lagi, dia jadi untuk gendernya. Nah, kita ganti jadi my gender is di sini ganti jadi gender. Dia di sini 2. Oke. Nah, kemudian kita buatkan lagi def set. Di sini jadi trip, kemudian self, kemudian name, kemudian age, kemudian gender. Nah, kita tulis self, kemudian name, kemudian sama dengan name. Nah kemudian kita copy, kemudian di sini jadi umur. Sini jadi umur. Nah kemudian di sini self gender, kemudian sini oke. Kita kasih spasi.
Kemudian sini kita tuliskan P1 nya itu person, misalkan namanya oke. Baik, lanjut. Kan sini person namanya Rahma B. Oke, kemudian umur, misalkan umurnya itu saya 20. Kemudian gendernya female. Oke, kemudian kita P1, kemudian kita get trip, kemudian P1 set trip, kemudian di sini namanya dia misalkan Marsha, misalkan umurnya 23. Kemudian dia itu female. Oke, sekarang P1 get attribute. Nah, oke. Nah, kemudian ini adalah kelas person, dimana kelas ini mendefinisikan atau untuk mewakili seseorang, dimana kelas tersebut ini memiliki tiga atribut, yakni name, age, dan gender, yakni ini. Oke, kemudian atribut ini bisa didefinisikan sebagai variabel privat menggunakan tanda kutip seperti yang sudah dijelaskan pada materi ini. Seperti ini, tanda kutip di mana dia itu nama anggota yang dilindungi diawali dengan garis bawah tunggal di depan namanya. Nah, kemudian metode init ini yang ini dia itu digunakan untuk menginisialisasi objek si person ini, dimana metode ini menerima 3 argumen, yakni name, age, dan gender, dimana argumen ini digunakan untuk menetapkan nilai awal atribut dari name, age, dan gender objeknya. Nah, untuk get dan setnya ini dia itu class person, dimana dia memiliki 2 metode, yakni get attribute dan set attribute. Nah ini. Nah, metode get attribute ini dia ini digunakan untuk mencetak nilai atribut dari name, age, dan gender objeknya. Nah, kemudian untuk set attribute ini dia itu untuk mengubah nilai atribut dari name, age,
dari name, age, dan gender, atau dari nama, umur, dan jenis kelaminnya. Nah, pada codingan ini dia di sini dia buat dua objek person, dimana yang pertama itu saya menggunakan namanya itu nama saya sendiri, yang ini B Ahmad Basri, kemudian usia saya 20 dan jenis kelamin saya perempuan. Nah, kemudian objek keduanya yaitu saya menggunakan Marsha, kemudian dia ini tanpa argumen, sehingga nilai awal dari atributnya itu noun. Nah, kemudian kode ini dicetak dengan nilai Nah, kemudian kode ini mencetak nilai atribut objek pertama, di mana dia menggunakan metode get attrib. Nah, kemudian nilai atribut dari objek pertamanya itu diubah menjadi ini Marsha dengan umur 23, kemudian dia jenis kelaminnya perempuan, dengan metode set attrib. Nah, nilai atribut objeknya ini pertama kemudian dicetak kembali dengan metode get attrib. Nah, kemudian kode-kode tersebut ini mencetak nilai atribut objek kedua menggunakan metode get attrib. Nah, kemudian nilai atribut objek keduanya ini diubah secara langsung meskipun atributnya ini didefinisikan sebagai variabel privat. Nah, kemudian nilai atribut objek kedua ini kemudian dicetak kembali menggunakan get attrib. Nah, kemudian kode ini juga dia mencetak nilai atribut gender dari objek kedua secara langsung, di mana dia menunjukkan bahwa nilai atribut ini masih dapat diakses. Nah, meskipun didefinisikan sebagai variabel privat. Kemudian baik, kita lanjut. P2 sama dengan person. Nah, kemudian P2 get attrib kemudian P2 gender kemudian dia jenis kelaminnya perempuan, berarti female. Nah, kemudian lanjut lagi P2 name, kemudian namanya itu misalkan JJ. Nah, kemudian umurnya misalkan 23. Oke, baik. Dan nanti tab outputnya akan seperti ini. Kita lanjut.
Kita lanjut. Sudah jawab nih Mami. Oke, baik. Kemudian lanjut pada operator overloading, ya, dimana dia ini operator overloading. Di sini dia bilang redefining the behavior of standard operator and function for various user definite object. Nah, pada gambar tersebut ini dia mengatakan the standard operator, tanda plus ini provide different functional for different operator. Dia ini kelebihan operator. Nah, maksudnya dia tadi itu dia mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar. Nah, untuk berbagai objek yang ditentukan pengguna. Nah, operator standar tanda plus ini dia menyediakan fungsionalitas berbeda untuk operan berbeda. Seperti yang bisa dilihat di gambar ini, A itu sama dengan siswa 1, kemudian B siswa 2, kemudian tim A tambah B itu hasil outputnya seperti codingan di sebelah. Bisa kita tes. Misalkan kita buat baru ini. Oke. Nah, kalau begitu dia pakai lama. oke, baik, lanjut. Kemudian kita coba di ini operator overloading. Sekarang kita coba print. Misalkan dia 2 tambah 3. Ini addition of numbernya. Kemudian di bawahnya lagi kita print. Kemudian dia pakai 2,3, kemudian ditambah 4, 5. Kemudian nah, oke. Nah, sekarang A-nya itu sama dengan ini 2, kemudian tambah di sini, kemudian B-nya itu kita copy saja ini B-nya itu 7, 8, kemudian 10, 11. Nah, kemudian C-nya itu sama dengan A tambah B, kemudian kita print C-nya, kemudian misalkan printnya lagi itu outputnya dia misalkan di sini kita kasih JJ tambah JC. Oke, kita coba jalankan. Nah, kita ulang.
Nah, outputnya dia akan seperti ini. Nah, bisa dilihat sini. Nah, ini itu operator yang dimana dia ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan perilaku baru untuk operator standar yang seperti tanda plus ini, dimana dia untuk tipe data tertentu. Nah, pada kode ini operator plus tanda plus ini dia didefinisikan ulang untuk menambahkan 2 string. Nah, kemudian kelas ini memiliki 2 atribut, yaitu value dan length, dimana atribut value ini menyimpan nilai stringnya dan length-nya itu menyimpan panjang string. Nah, oke, baik, mohon maaf, lanjutlah. Nah, di sini dia itu print 2 tambah 3, di mana operator plus ini digunakan untuk menjumlahkan bilangan 2 bilangan bulat sehingga menghasilkan angka 5. Dia itu penjumlahan array. Nah, kemudian print yang ini nah, dia ini menggunakan operator plus itu untuk menggabungkan 2 daftar sehingga menghasilkan ini 2, 3, 4, dan 5. Dia itu adalah perluasan dari array. Nah, kemudian untuk nilai A-nya ini dia adalah 2 array atau 2 dimensi yang berisi 2 sub array. Kemudian array B-nya ini dia untuk ditugaskan dengan array 2 dimensi yang baru atau berisi 2 sub array. Nah, kemudian untuk C sama dengan A tambah B ini dia itu menggunakan operator plus itu untuk menjumlahkan 2 array yang telah didefinisikan sebagai operator overloading. Dia itu penggabungan string, dimana untuk print C-nya ini dia itu nilai variabel C yang berisi string dari gabungan 2 string. Misalkan namanya ini JJ dan JC, sehingga menghasilkan ini output ini. Nah, untuk operator overloading juga ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan perilaku operator array untuk 2 dimensi, sehingga ini mungkin kita menjumlahkan 2 array yang berbeda dan penjumlahan angka sederhana. Untuk operator overloading ini dia mendefinisikan perilaku operator yang berbeda untuk tipe data berbeda, sehingga dapat membuat kode kita bisa dipahami. Oke, baik, kita lanjut. Kemudian di sini ada operator overloading special name method, atau bisa dibilang sini operator yang metode bernama khusus. Nah, di sini bisa dilihat pada tabel-tabel di samping ini, skala tambah B, A, kemudian dia ini menggunakan add, kemudian di sini dia perilaku operator standar ini fungsi bawahnya dalam Python, sehingga didefinisikan untuk kelas baru dengan menggunakan metode yang bernama khusus, sehingga operator plus ini mempunyai kelebihan beban dengan mengimplementasikan metode bernama add. Nah, kelebihan beban non operatornya itu string for. Nah, kelebihan bebannya itu untuk suatu objek dengan mengimplementasikan metode for atau string. Nah, kelas for ini yang ditentukan pengguna dapat diperlakukan sebagai variabel bool dengan mengimplementasikan metode for bool. Nah, jika metode khusus tertentu tidak diimplementasikan dalam kelas yang ditentukan pengguna, sintaks standar yang bergantung pada metode tersebut akan memunculkan pengecualian. Misalnya A tambah B,
dia akan munculkan kesalahan jika ed tidak ditentukan. Saya perhatikan pada tabel ini. Nah, kemudian di sini ada operator overloading for vector class, di mana dia dia mengatakan metode ada beberapa operator yang memiliki default definisi yang disediakan oleh Python, nah tanpa adanya metode khusus, dan ada beberapa operator yang definisinya berasal dari yang lain, misalnya metode ball yang mendukung sintaks if for memiliki semantik default sehingga setiap objek selain non dievaluasi sebagai true. Namun jika metode lain didefinisikan, maka bool for ditafsirkan secara default sebagai true untuk instance dengan panjang bukan nol. Oke, bisa dilihat di sini. Untuk contoh codingannya. Nah, kemudian ada ini iterator for a class, atau dia iterator untuk kelas, di mana iterator ini koleksi yang menyediakan suatu kunci behavior untuk mendukung metode khusus bernama next yang mengembalikan elemen koleksi ke berikutnya jika ada, atau munculkan stop iteration pengecualian untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Nah, untuk itu ada dua cara untuk mengimplementasikan iterator, dimana dia menggunakan sintaks generator next dan iter dengan mendefinisikan len dan get item untuk menentukan kelas yang ditentukan pengguna. Seperti pada codingan ini, dia membuat iterator kelas menggunakan sintaks generator. Oke, bisa dilihat pada codingan di sampingnya ini. Dia ini sequence iterator, dimana dia ini menggunakan dua metode, yakni init self sequence dan next self. Nah, untuk metode ini dia menginisialisasikan iterator dengan urutan yang diberikan, sehingga dia menyimpan referensi ke urutan dalam atribut self-nya. Untuk menginisialisasi indeks iterator ke 1. Nah, untuk next self-nya ini dia ini mengembalikan elemen berikutnya ke dalam urutan. Nah, ini meningkatkan indeks iterator dengan menggabungkan elemen pada indeks tersebut. Nah, jika indeks ini melebihi panjang urutan, metode ini memunculkan pengecualian stop iteration. Nah, sehingga iter self ini dia mengembalikan iterator itu sendiri. Ini adalah konvensi untuk iterator. Nah, datanya ini yang 789235 ini nah ini adalah daftar datanya dibuat, kemudian iterator sequence iteratornya itu dibuat untuk data, sehingga loopnya itu digunakan untuk mengiterasi elemen dalam iterator, sehingga loop ini mencetak setiap elemen dalam daftar data. Iterator kelas ini dia lebih kompleks, sehingga diimplementasikan untuk kebutuhan spesifik. Kemudian di sini ada creating class interest. Dia ini membuat iterator kelas dengan menggunakan fungsi len dan get item, seperti pada codingan di samping ini. Class range, kemudian def ini self, def len self, def get item. Di sini dia
mengimplementasi ulang fungsi range Python yang dimana dimungkinkan untuk mengeksekusi perulangan for pada rentang tertentu. Nah, kemudian ada lanjut inheritance atau warisan, dimana dia ini untuk mengatur berbagai komponen struktur paket perangkat lunak secara hierarkis, dimana fungsi abstrak serupa dikelompokkan bersama secara tingkat demi tingkat seperti pada gambar tersebut. Abstraksinya berubah dari yang spesifik ke yang lebih umum ketika seseorang melintasi hierarki tersebut. Kemudian warisan memungkinkan kelas baru disebut subkelas untuk anak kelas. Untuk didefinisikan berdasarkan kelas yang ada, kelas dasar, kelas induk, atau superkelas. Sebagai titik awalnya, subkelas dapat mengkhususkan perilaku yang sudah ada dengan menyediakan implementasi baru yang menggantikan metode yang sudah ada. Nah, sebuah subkelas juga dapat memperluas superkelasnya sebesar menyediakan metode baru. Nah, seperti pada gambar ini bisa dilihat ada umum, di sini buildingnya itu kelas dasarnya, induknya. Kemudian ada anak, kemudian ada apartemen, kemudian room house, kemudian commercial building, kemudian lanjut lagi ada low rise apartemen, high rise apartemen, kemudian dari house ini ada 2 story house, kemudian range, kemudian untuk yang commercial building ini ada skyscraper. Nah, ini kemudian induk ada anak, kemudian induk lagi, kemudian ada anaknya yang terbagi lagi, kira-kira seperti itu. Nah, untuk contoh example Python hierarchy of exception types-nya itu, atau contoh hierarki tipe pengecualian Python. Di sini ada back exception, ada system exception, keyboard, dan masih ada beberapa percabangan di bawahnya. Nah, kemudian ini ada example credit class atau kelas kartu kredit, dimana seperti yang bisa kita lihat pada codingan ini memiliki fungsi. Dia membuat akun baru untuk pelanggan seperti codingan di sebelah ini. Kemudian memungkinkan untuk mengambil data terkait pelanggan, biaya yang dapat dibebankan ke kartu, kemudian pengguna dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartu, kemudian pengeluaran tidak boleh melebihi batas kartu. Seperti outputnya yang dilihat di sini, ada customer namanya John, kemudian John Bowman, kemudian banknya itu California Saving, kemudian akunnya ini nomor PIN-nya, kemudian limitnya 2.500, kemudian balance-nya itu 136, kemudian new balance itu 36. Nah, di sini bisa kita lihat ada example inherent class atau dia ini kelas warisan, yang dimana bisa kita perhatikan di sini dia ini kelas anak yang mewarisi konstruktor kelas induk untuk membuat pelanggan baru. Seperti pada gambar ini, dia memodifikasi perilaku pengisian kartu dengan memungut sejumlah $5 jika tagihannya ditolak. Nah, kemudian dia memodifikasi fungsi pembayaran kartu dengan membebankan bunga saldo yang telah jatuh tempo. Nah, kemudian di sini ada another example of inheritance progression, kelas dasar yang dimana dia menghasilkan urutan umum. Dia menggunakan sintaks generator next iter untuk menyediakan kemampuan iterasi. Dia membuat 3 kelas anak baru untuk memperluas kemampuan dasar. Di sini ada kemajuan, kemudian turun ke bawah dia itu ada aritmatika kemajuan, kemudian geometris kemajuan, kemudian ada Fibonacci kemajuan. Nah, lanjut ada geometry progression
atau pengembangan geometri, kemudian perkembangan aritmatika, dan perkembangan Fibonacci. Nah, setiap kelas anak ini mau memodifikasi kelas dasar konstruktor init. Nah, ini juga memodifikasi metode advance. Nah, kemudian ini ada abstract classes atau kelas abstrak. Nah, kelas abstrak ini dapat dianggap sebagai cetak biru atau template untuk kelas lain. Nah, kelas abstrak ini juga adalah kelas yang berisi satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak ini adalah metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak ada implementasi. Nah, kelas abstrak ini tidak dapat dipakai, dibutuhkan subkelas anak untuk menyediakan implementasi. Nah, kelas abstrak ini juga diperlukan untuk menyediakan abstraksi atau antarmuka yang disederhanakan API sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarinya. Nah, kemudian Python menyediakan kelas abstrak dengan mendeklarasikan kelas dasar abstrak ABC yang dapat diwarisi oleh turunan lainnya. Oke, lanjut. Ini ada contoh pertama pada kuningan ini, dimana kemudian ada contoh kedua, dimana tanda panah ini menunjukkan bahwa dia mewajibkan untuk add abstract method ini, dia mewajibkan untuk mendefinisikan ulang metode di kelas anak. Untuk ini contoh pertama. Nah, kemudian contoh kedua, dia ini X ini mewarisi konstruktor kelas dasar untuk inisialisasi. Nah, X mendefinisikan ulang metode abstrak di kelas dasar. Oke, bisa dilihat pada kuningan sebelah ini. Untuk abstraksi yang example ABC ini, dia digunakan untuk membuat objek abstrak yang hanya dibuat dari kelas turunannya. Nah, dimana di baris dia ini mendefinisikan dia menginisialisasi objek saat dibuat, di mana konstruksi ini mengambil argumen value dan menyimpan dalam atribut self value yang ini. Kemudian di kelas yang pada baris ke-12 ini dia meneruskan argumen yang keempat. Yang baris ke-19 ini dia meneruskan argumen yang keempat. Kemudian di sini dia mencetak hasil dari metode do something object X, di mana kode ini yang dicetak adalah 464 tambah 42, sehingga dia outputnya menjadi ini 46. Nah, untuk kelas abstrak ini dia digunakan untuk membuat objek abstrak. Nah, objek abstrak hanya dapat dibuat dari kelas turunannya, di mana kelas turunan ini menyediakan implementasi metode abstrak yang didefinisikan kelas abstrak. Implementasi metode abstrak ini harus disediakan di kelas turunan. Nah, kemudian ini ada namespace dan object orientation atau ruang nama dan orientasi objek, di mana dia ruang nama kelasnya ini mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam isi definisi kelas. Nah, ini bisa dilihat pada gambar. Ruang nama kelasnya ini kartu kredit, kemudian ruang nama kelas dari kartu kredit predator, kemudian ruang nama contoh untuk objek predator credit card. Kemudian ada shallow dan deep copying atau metode berbeda untuk menyalin data, alias salinan dangkal, salinan dalam. Seperti pada gambar, jika paletnya diubah, warna hangatnya juga berubah. Mereka berbagi lokasi memori yang sama. Nah, kemudian ini ada
Dalam modul ini dia ini ringkasannya, yakni dia membahas ada beberapa hal, yakni apa itu OOP dan mengapa diperlukan, terus bagaimana cara membuat kelas dan objek, bagaimana cara membanding operator dan fungsi standar untuk kelas yang ditentukan pengguna, bagaimana menyusun program melalui pewarisan, bagaimana cara membuat dan menggunakan kelas abstrak, perbedaannya antara penyalinan, dangkal, dan dalam. Baik, sekian video penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurangnya dalam pembawaan materi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.